Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu sampai dengan bulan Rajab ini. Dan kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, di salah satu dari 4 bulan haram yang dimana kita harus berhati-hati dengan peringatan yang telah Allah sematkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan haram ini. Artinya kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Sebagaimana kita tahu, menzalimi diri sendiri maksudnya berbuat dosa. Janganlah kita sampai melakukan dosa di 4 bulan haram, sebab ini bisa dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa dosa di 4 bulan haram ini dilipat gandakan, maka pahala juga dilipat gandakan. Kita harus berhati-hati di hari-hari yang terbaik ini, apalagi ini termasuk syahruz zar', ya, termasuk bulan untuk menanam menjelang penantian panjang kita, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan. Seraya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah masih berikan kita usia, kesehatan, dan keistiqomahan sampai dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Yang pasti tidak ada amalan khusus yang bisa kita unggulkan di hari-hari ini, melainkan kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada tilawah khusus ataupun doa khusus bahkan. Sebagaimana yang kita kira bahwa masjid-masjid di hari-hari ini sudah mulai menambah doanya dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini tentu doa ini hukumnya mutlak saja. Tidak ada nas yang menjadikannya sebagai muqayyad. Jadi tidak ada teks hadis yang menjadikan dalil perintah harus selalu dibaca. Jadi ini doa hukumnya umum saja. Jadi kita boleh berdoa dengan doa tersebut dan bukan termasuk bid'ah. Karena doa itu tidak ada kaitannya dengan bid'ah. Kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita lanjut lagi pembahasan yang masih panjang perjalanan kita di kitab ini. Karena kitab ini satu halamannya kecil-kecil fontnya. Jadi walaupun isinya cuma 40 halaman, tapi kecil-kecil dan padat sekali pembahasannya. Kita masih dalam pembahasan sifat ahli Al-Quran. Jadi min sifati ahli Al-Quran, diantara sifatnya para ahlul Quran. Dan masuk pada sifat yang keempat yang akan disebutkan oleh penulis insyaallah ta'ala. Di sini penulis mengatakan, semoga Allah mengampuni penulis dan mengampuni kita semua yang mempelajari apa yang beliau tulis. Al-amrul rabi', ya, perkara yang keempat atau sifat yang keempat, yata'allaq bi alaqati wasfati hamilil Qur'an ma'al Qur'an. Alaqah wasifah afwan. Alaqatu wasifatu hamilil Qur'an ma'al Qur'an. Jadi perkara yang keempat ini berkaitan dengan hubungan dan sifat para hamilul Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi seolah penulis itu pengen membagi lagi subtema gitu. Yang sebelumnya kan membahas soal bagaimana interaksinya, mulai dari pendengaran, kualitas dan kuantitas. Sekarang pindah part, yaitu dari sisi hubungan dan sifat, ya, para hamil Quran dengan Qurannya. Yaitu kita sebut nggak apa-apa, termasuk sifat yang keempat adalah anna sahibal Quran la yahudzuhu hadza. La yahudzuhu hadza. Ini kalau nggak diharokatin pasti baca la yahudzuhu hadza. Ism isyarah, salah. Itu masdar dari fi'il hadza yahudzu, hazzan. Anna sahibal Qur'an la yahudzuhu hadza wa innama yata'ammalu fi ma'ani wa yanzuru fihi nadhran katsira. Bahwa para sahibul Qur'an, para ahlul Qur'an itu tidak tergesa-gesa. La yahudzuhu hadza, tidak tergesa-gesa. Wa innama yata'ammalu fi ma'ani. Ya, tetapi mereka justru perlahan memahami maknanya. Berarti tergesa-gesa tadi dalam hal apa? Tilawah. Jadi mereka tidak tergesa-gesa dalam tilawah karena sambil berusaha memahami maknanya. Wa yanzuru fihi nadhran katsira, dan dia selalu melihatnya dengan durasi yang sangat banyak.
Artinya dia selalu berusaha mentadabburi Quran dalam waktu yang sangat banyak. Dan kata yanzur itu maknanya bisa melihat, bisa juga meneliti, bisa juga mengambil pelajaran. Artinya di kalimat ini bisa diterjemahkan apa? Mereka berinteraksi dengan Quran sangat banyak. Ya, jadi para ahlul Quran ini berinteraksi dengan Qurannya dengan waktu yang sangat banyak. Intinya tidak tergesa-gesa di dalam tilawah dan tidak tergesa-gesa ketika berduaan dengan Quran. Kita tergesa-gesa sih enggak, tapi bentar doang gitu. Kita buru-buru sih enggak gitu, tapi durasi kita bentar gitu. Kita tergesa-gesa alhamdulillah enggak, baca pelan, khusyuk, tapi merem gitu aja perbedaannya gitu. Tapi merem, baru 5 ayat merem, itu bedanya kita. Walidzalika sahhan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud annahu qala la tansurul Qur'ana kanasrid daqal. Janganlah kalian itu membaca Al-Qur'an seperti orang yang menabur kurma kering. Ad-daqal. Penulis ngasih tahu di sini, wa huwa tamr hinama yarmi 'ala al-ard, ala hinama yurma 'ala al-ard afwan. Wa huwa at-tamr hinama yurma 'ala al-ard. Seperti kurma kering yang dilemparkan ke muka bumi, ke tanah gitu. Jadi janganlah kalian baca Al-Qur'an itu seperti orang yang lemparin atau menabur kurma kering. Jangan sampai kita seperti itu. Bacanya harus khusyuk, ya. Jangan seolah-olah kita kayak buang sesuatu ditabur gitu saja. Makanya beliau juga meneruskan riwayat ini, la tansurul Qur'ana kanasrid daqal wala tahudzuhu harusnya gitu. Atau di sini jamak wala tahudzuhu kahadzdz syi'ri. La tansurul Qur'ana kanasrid daqal, tadi terjemahannya sudah. Berikutnya wala tahudzuhu kahadzdz asy-syi'r. Dan jangan juga membacanya itu seperti membaca syair. Jadi di dalam sastra Arab itu ada 2 ya. Ada nasr, ada syair. Nasr itu lebih kepada apa-apa yang berkaitan dengan teks, khutbah dan lain-lain, puisi itu nasr. Tapi kalau syair itu untayan-untayan sajak yang diucapkan. Sehingga dalam sastra Arab itu ada 2 antara nasr dengan syair. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa jangan jadikan Quran itu seolah-olah seperti nasr atau seperti syair. Maka kalau ada orang yang bilang Quran itu seperti syair, salah. Atau Quran itu membantah orang-orang para penyair dengan diturunkan seperti untayan syair, salah juga. Karena Quran bukan syair. Makanya Allah itu menegur Nabi, wa ma huwa bisyair. Nabi itu bukan syair, bukan penyair. Wa innama aqra'uhu bitamahhulin. Bahwasanya dia justru membacakannya dengan perlahan. Aqra'u membacakannya, bukan membaca, membacakannya dengan perlahan. Faqafu 'inda ajaibihi. Dan mereka berhenti di ayat-ayat yang menakjubkan. Jadi para ahlul Quran ini kalau baca, mereka pelan-pelan bacanya. Ketika ada ayat-ayat yang menakjubkan, mereka merenung, wa harriku bihil qulub, dan menggerakkan hati mereka. Jadi ketika menemukan ayat-ayat ajaib, ayat-ayat yang menakjubkan, hatinya langsung terenyuh. Wala yakunu hammu ahadikum akhiras surah. Wala yakunu hammu ahadikum akhiras surah. Dan jangan sampai keinginan kita itu ketika baca Quran pengen cepat-cepat akhir surat. Nah, ini kadang-kadang kita itu kalau baca malah pengen nyari cepat mana sih ini terakhir suratnya gitu, atau mana sih juz selesainya, mana sih. Nah, kadang-kadang kita nyari itu. Kadang-kadang kita kalau Ramadan hitung-hitungan. Jadi lembarnya dikebet dulu nih. Dibuka, oh segini nih. Tangannya ditahan gini nih. 2 lembar lagi, 3 lembar lagi. Itu hitungan itu. Para hamilul Quran, para ashabul Quran, ahlul Quran itu tidak pengen cepat-cepat selesai. Jadi tidak ngitung sampai mana ayat itu berhenti. Katakanlah dia berhenti ketika capek aja. Ketika dia capek, ketika dia ngantuk, dia stop. Tapi ketika belum diteruskan, tidak ada batasan. Sehingga pembatasan itu bukan sifat ahlul Quran. Karena Al-Quran itu tidak membatasi tilawah mereka dan mereka selalu menikmati setiap tilawahnya. Wa hadza waqi'un min katsirin minan nas. Fa inna ma yakunu hammuhu inda qira'atil Qur'an an yakhtima surah. Ini terjadi di mayoritas manusia, kata penulis. Banyak orang yang justru ketika baca Quran pengen cepat-cepat nyelesain suratnya. Awil Quran, atau pengen menyelesaikan Qurannya bahkan, bukan cuma nyelesain surahnya, tapi pengen menghatamkan Quran. Kayak orang pengen cepat-cepat hatam gitu. Walaisal amru kadzalik. Ya, tidak seperti itu perkara yang benarnya. Bal inna qari'al Qur'anil ladzi yusabu alaihi kamalas sawab.
Ya, lihat di sini, bal inna qari'al Qur'ani alladhi yusabu alaihi kamalus thawab, kamal naibul fa'il. Ya, akan tetapi para pembaca Al-Qur'an yang dibalas bacaannya dengan balasan yang sempurna adalah wa yu'ta bi qira'atihi tamamul ajr, dan yang diberikan dari bacaannya itu pahala yang sempurna. Siapa mereka? Alladzi yaqifu inda ajaibihi. Ini boleh digaris bawah ini. Alladzi yaqifu inda ajaibihi, yaitu orang-orang yang berhenti pada ayat-ayat yang menakjubkan. Wa yata'ammalu fi ma'ani, dan dia merenungi makna ayatnya. Wa yanzuru fi dalalatihi fit ta'ammuli wal ma'anil azimah, dan dia berusaha memerhatikan indikasi-indikasi pada makna ayat. Dalalah itu indikasi. Bagaimana kita memerhatikan setiap indikasi-indikasi ayat yang Allah sampaikan, pesankan secara tersurat atau tersirat. Kama sayamurru ma'ana ba'da qalil. Ini kan ucapan Syekh, ini ditulis nih. Sebagaimana yang akan dijelaskan sebentar lagi. Jadi apa bahasa Arabnya sebentar lagi? Ba'da qalil. Ya, jadi ba'da qalil artinya sebentar lagi. Kalau barusan, qabla qalil. Jadi jangan diterjemahkan baru jadidsan atau yang lain-lain ya. Barusan itu berarti qabla qalil. Kalau sebentar lagi berarti ba'da qalil. Ba'da qalil. Nah, di sini disebutkan di antara contohnya al-amrul akhir. Tadi yang keempat ya. Sifat yang keempat berarti berkaitan dengan apa? Bagaimana mereka tidak tergesa-gesa ketika tilawah. Sifat ahlul Quran. Yang berikutnya yang terakhir disebut di sini. Padahal sebenarnya kalau antum lihat nanti belum yang terakhir. Kenapa penulis terakhir kategori ini? Nanti ada kategori lain. Jadi dalam kategori ini beliau menyebut 5 sifat. Kategori apa? Bagaimana interaksi para hamil Quran dengan Qurannya. Ada 5 sampai sini. Al-amrul akhiru fi ma yata'allaqu bihadzal amr wa huwa sifatu sahibil Quran ma'al Quran, masih sama. Annahu ma'niyun bihifzi bikalamillahi jalla wa ala. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas apa yang mereka hafal dari kalamullah. Jadi Al-Quran itu punya perhatian khusus terhadap apa yang mereka hafal. Punya tanggung jawab khusus terhadap apa yang mereka sudah hafalkan. Jadi nggak dianggap remeh gitu. Dia hafal surat itu kayak dikasih amanat sama Allah SWT. Jadi ketika dia berkhianat atas amanat yang Allah kasih, dia merasa sangat berdosa. Jadi kalau sengaja tidak murojaah itu berkhianat rasanya gitu. Karena dia dikasih amanah oleh Allah, maka dia bertanggung jawab. Fa innal mar'a ay sahibal Qur'an. Lihat, fa innal mar'a sahibal Qur'an. Apa kedudukan sahiba? Fa innal mar'a sahibal Qur'an. Apa kedudukan dalam nahwunya sahibal Qur'an? Fa innal mar'a, al mar'a berarti isim inna, jelas. Sahibal Qur'an badal, dia membadalkan al-mara. Maka sahib al-Quran itu membadalkan kata al-mara. Ini badal apa? Kul min kul. Jadi secara keseluruhan digantikan. Siapa yang disebut al-mar? Yang disebut al-maru adalah sahib al-Quran. Maka harokatnya sama, karena badal itu termasuk apa? Tawabi'. Sehingga harokatnya fa innal mar'a sahib al-Quran harisun ala an yahfadha min kitabillahi azza wa jal ma yassarallahu lahu. Sesungguhnya para ahlul Quran itu sangat bersemangat, harisun, sangat bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, ya, ma yassarallahu lahu, dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Jadi dia semangat banget ngafalin Quran. Itu ahlul Quran. Tipe-tipe yang kalau ngafal sedikit itu pengen lagi gitu. Ketika hafalan sudah 10 juz dia bilang, tanggung 20 juz lagi gitu. Tanggung dikit lagi. Ya, tipe-tipe yang seperti itu, dia semangat. Ketika sudah punya 10 juz tuh enggak puas, tapi dia pengen terus berlanjut sampai selesai. Waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih kama fi sahihi annahu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in yadhhaba ahadukum fayahfadhu surataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqataini saminatain. Ya, seseorang yang hafal 2 surat dari Al-Qur'an itu lebih baik daripada yang memiliki 2 unta betina gemuk. Ya, 2 unta betina yang gemuk itu mahal. Ya, naqah aja udah mahal. Ini 2 dan saminatain, gemuk. Punya 2 surat hafalan, kita punya kan 2 kan pasti kan? Minimal Al-Fatihah sama Anas punya tuh. Al-Fatihah sama Al-Ikhlas punya 2 loh, cuma 2 disebutkan. Orang yang punya hafalan 2 surat itu lebih baik daripada orang yang punya 2 mobil sport.
Ya, karena nakota ini di sini harganya mahal. Sehingga kalaupun kita punya 2 mobil sport, mobil mewah ya, 2, ternyata punya hafalan 2 surat kita lebih baik daripada dia. Jadi berarti orang penghafal Quran itu lebih kaya, dia sultan. Karena hafalannya dibandingkan dengan harta-harta itu nggak ada apa-apanya. Seandainya itu mau dinominalkan, kenapa di sini bunyinya kok kayak terkesan nominal? Kan manusia gitu. Manusia itu makhluk nominal. Sehingga dia akan melihat apa yang setara dengan itu. Karena punya hafalan 2 surat saja itu sangat besar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal jawfa in kana fihi syai'un minal Qur'an. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kalau ada tenggorokan yang diisi dengan sesuatu dari Al-Qur'an, ya, al-jawf itu artinya rongga mulut secara bahasa, tapi saya terjemahan apa tadi? Tenggorokan. Ngapain kita terjemahkan rongga mulut ya? Jadi al-jawf itu artinya rongga mulut atau ya rongga tenggorokan lah sama. Jadi kalau di tenggorokan kita itu isinya ada dari sisi Al-Qur'an, fa innahu yakunu lahu minal hifdz, dan dia menghafalkannya, wa yakunu fihi minal khair, dan ada kebaikan di dalamnya, wa yakunu fihi minal fadlil azimi syai'al katsir. Maka dia juga mendapatkan begitu banyak kebaikan lainnya. Jadi seandainya tenggorokan kita itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran dengan tenggorokan kita, dengan suara kita itu, maka itu semua menghasilkan kebaikan. Semuanya, seluruh organ yang digunakan untuk membaca Al-Quran, mata, suara, lisan, semuanya, itu nanti akan mendapatkan pahala khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai titik penghabisan suara kita hilang, itu tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingat dulu ketika ngafal itu suara udah hilang. Jadi ketika ngafal di akhir-akhir itu masih punya setoran panjang tapi suara hilang karena cuaca waktu itu di Lembang dingin segala macam, nggak kuat, akhirnya radang gitu kan, nggak ada suaranya. Itu anak setoran ke guru tuh suara udah habis, udah mau hilang. Tapi anak katakan bahwa insya Allah semua yang diucapkan ini nanti Allah balas dengan syarat kita melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha habiskan suara kita sampai hilang sekalipun nggak apa-apa. Yang penting untuk Al-Quran. Orang kalau suaranya hilang kan biasanya habis apa? Habis konser. Ya kan? Habis konser tuh suaranya habis. Mau penyanyi mau penonton habis suaranya. Tapi jarang orang habis suaranya habis baca Quran. Jarang. Karena orang-orang malas mungkin baca Quran dengan suara. Padahal suara yang kita keluarkan itu mendapatkan pahala juga. Ya, itu semua bisa diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Fal mu'min harisun ala hifzi kalamillahi azza wa jalla. Seorang mukmin itu sangat bersemangat dalam menghafal kalamullah. Kenapa? Karena ini kalam yang dicintai olehnya. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita senang ngafalin perkataan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita ngefans sama seorang ustadz, quotes perkataan dia diinget-inget itu. Dipajang, di-storyin, jadiin motivasi seumur hidup karena dia suka sama ustadz tersebut. Ini bayangin kalau misalnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kalam yang mulia harusnya lebih kita cintai daripada quotes-quotes para ustadz. Karena sejatinya kalamullah itu kalam yang mulia. Ya, ala an yahfadha minhu ma yassarallahu azza wa jallahu ma qadara alaih. Dia berusaha untuk menghafal yang mudah, yang Allah mudahkan baginya dan yang dia mampu. Jadi ngafalin Quran itu semampunya. Tapi ingat, harus berusaha. Kalau saya punya standar gini, seorang muslim itu minimal hafal 10 surat. Hitung aja, Al-Fatihah, An-Nas, dan itu seterusnya. 10 surat minimal. Ada mu'alaf, mau masuk Islam, sudah syahadat, belajar sholat, ajarkan 10 surat. Standar. Ada muslim, dari lahir, gak hafal 10 surat, ini kan musibah. Kok bisa dia tidak hafal 10 surat? Ya 10 surat lah, yang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu aja lah 10 surat gitu. Pendek-pendek kan itu, dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah kan pendek gitu, 10 lah minimal. Jadi kalau misalnya dia hafal, alhamdulillah. Itu standar dia sebagai seorang muslim. Kalau 2 surat saja tadi setara dengan naqatain, saminatain, ya, apakah sama kira-kira orang yang hafal Al-Ikhlas dan An-Nas dengan Al-Baqarah dan Al-Imran? Sama-sama 2 surat. Apakah ganjarannya sama? Ya beda lah. Beda. Jadi kita harus lihat bukan hanya dari sisi jumlahnya, tapi isinya itu. Nah, itu yang disebutkan di antara sifat para Al-Quran adalah dia orang yang sangat bertanggung jawab dengan hafalannya dan dia bahkan berusaha untuk menghafal. Berarti kalau boleh kita tulis, penulis ingin mengkategorikan sifat di sini. Yang pertama adalah dari sisi apa? Interaksi. Nah, interaksi penulis pengen nyebutin 5. Yang pertama waktu itu dari sisi apa? Mendengarkan, berarti intens. Intensitas ketika mendengarkannya.
Terus berikutnya dari sisi kualitasnya, sebenarnya kuantitas itu berarti jumlah tilawahnya. Berikutnya yang keempat tadi apa? Sebelumnya yang penulis sebutkan adalah berkaitan dengan, bukan bertanggung jawab. Sebelumnya adalah alaqah anna sahibul Quran la yahudzuhu hadza, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Berarti maknanya di sini adalah tadabbur makna. Dan yang terakhir, yang kelima adalah merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawab buat apa? Menjaga, tanggung jawab menghafal. Berarti yang belum hafal tanggung jawabnya ngafal, yang sudah hafal berarti tanggung jawabnya menjaga. Dan dua-duanya sama. Ini berarti 5 sifat yang disebutkan oleh penulis dari satu sisi. Jadi masih dalam pembahasan interaksi Ahlul Quran dengan Al-Qurannya. Jadi belum masuk bab yang kedua. Yang pertama dibahas dari sisi interaksi, nanti yang kedua dibahas lagi dari sisi yang lain. Yang mana penulis ingin membawa kita dalam pembahasan bagaimana dalam masalah iktisab. Iktisab apa? Iktisab itu dalam masalah tujuan lah, kita sebut tujuan interaksinya. Jadi kalau ada orang misalnya menjadi Al-Quran itu tujuan untuk iktisab, menjadikannya sebagai penghasilan, bagaimana? Apakah itu termasuk Al-Quran atau tidak? Itu dari sisi yang kedua. Ya, jadi yang pertama penulis pengen bilang adalah dari sisi interaksi ini semua, mulai dari intensitas mendengarkan, terus juga kualitas bacaannya seperti apa, dia menjaga sesuai dengan Al-Quran itu diturunkan. Kan kita pernah bahas dhabtul Quran itu ada berapa? Dhabtul Quran itu ada 2. Pertama dhabtul apa? Huruf. Yang kedua dhabtul i'rab. Masih ingat nggak? Kata Abu Bakar apa? Abu Bakar bilang apa? A'ribul Quran. Dan maksudnya bukan i'rab Al-Quran secara nahwu, tapi itmamul harakat, yang menyempurnakan harakat. Berikutnya dalam masalah dia mentadaburi makna, jadi nggak buru-buru, nggak pengen cepet-cepet selesai. Yang terakhir merasa punya tanggung jawab, baik dari sisi untuk menjaganya, karena kan menghafal itu disebut sebagai hafidhah. Hafidhah artinya apa? Menjaga. Berarti kita itu ngafal tujuannya jaga Quran. Berarti kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran agar tetap selalu dibaca di kemudian hari oleh generasi. Makanya yang paling penting dari itu semua adalah kita berusaha menjaga Quran. Ini termasuk menjaga dan menghafal sama-sama hafidhah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan sifat iktisab ini. Dari sisi tujuannya, orang mungkin ada ngafal Quran tujuannya apa? Contoh misalnya dulu ada beasiswa masuk PTN minimal 5 juz. Nah dia ngafal Quran tujuannya ternyata untuk itu. Apakah Al-Quran begitu atau tidak gitu? Atau ada orang ngafalin Quran karena pengen nikahin seorang wanita, syaratnya hafal sekian. Dulu tuh sering, sekarang udah nggak ada orang. Dulu tuh banyak orang nikah pakai mahar Ar-Rahman. Ana nunggu sebenarnya mahar nikah Yasin. Ana tunggu sebenarnya. Ada nggak ntar ada orang bikin mahar nikahnya Yasin. Tapi banyak dulu, bahkan beberapa tokoh-tokoh mensyaratkan menantunya harus 30 juz dan disetorkan sebelum akad sebagai mahar. Alhamdulillah nggak dapat mertua kayak gitu ya. Alhamdulillah anak nggak dapat mertua yang begitu. Kalau gitu repot aneh. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Maharnya misalnya ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat Al-Quran nggak boleh jadi mahar, karena mahar itu adalah apa yang diberikan kepada si wanita tersebut. Sekecil apapun apa yang diberikan. Karena kan mahar itu apa yang dikasih dan jadi kepemilikannya si perempuan. Kalau hafalan gimana? Hafalan kan tidak diberi dan tidak menjadi kepemilikan. Makanya laki-laki paling miskin adalah yang maharnya dengan hafalan Quran secara kategori fikih. Karena fikih itu kalau tidak punya apa-apa, sebagaimana kisah dalam sahabat Nabi, nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya besi, cincin dari besi, nggak bisa jadi mahar, tapi punya hafalan. Akhirnya maharnya hafalan. Berarti kan titik yang terakhir. Kalau sekarang kan kayak diunggul-unggulkan banget gitu. Ya, jadi sangat diunggulkan kalau maharnya ayat-ayat Quran dan lain-lain. Itu memang mulia, tapi jangan dijadikan sebagai mahar. Hadiah boleh gitu. Jadi setelah akad selesai dia hadiahi boleh. Kebayang ya habis akad terus baca 30 juz ya. Keburu kering itu catering. Keburu pulang semuanya. Tapi intinya kalau misalnya orang hafal itu iktisabnya. Iktisab itu secara bahasa artinya mencari penghasilan gitu.
Apakah boleh tujuannya itu gitu. Ba'da zalika aidan minal umuril muta'alliqah bi alaqati sahibil Qur'an bil Qur'an. Masih ada kaitannya sama poin 1, ya, interaksi dengan Quran, tapi dari sisi anna sahibal Qur'an la yatakassabu bil Qur'an. Para ahlul Qur'an itu tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan. Jadi para ahlul Qur'an tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan. Jadi enggak semuanya itu dijadikan sebagai sumber penghasilannya. Walidzalika qala ahlul ilm, para ulama mengatakan ajma'a ahlul ilmi min ghairi khilaf, para ulama telah sepakat tanpa perbedaan pendapat annahu la yajuzu akhdhal ujrati ala qiraatil Qur'an. Tidak boleh meminta bayaran dalam membaca Al-Qur'an. Lihat al-ujrah, nanti akan jelaskan beberapa makna. Pertama ujrah, kedua berkaitan dengan yang nanti disebutkan ada 4 istilah. Kita sebutkan yang pertama, jadi tidak boleh mengambil ujrah dalam membaca Al-Quran. Hatta fir ruqyah. Ya, bahkan juga termasuk dalam masalah ruqyah. Sekarang kan banyak toko-toko ruqyah itu. Jadi membuka jasa ruqyah. Dan dia ditarifin tuh. Sebenarnya kan bekam juga nggak boleh ditarifin hukum asalnya. Ruqyah ini tidak boleh ditarifkan. Wa inna ma yajuzu akhdhul ju'li 'alaiha. Jadi ada namanya ju'l atau ju'lah. Jadi ada ujrah, ada ju'lah, ada kafalah, ada mukafa'ah. Anak Lipia kenal mukafa'ah. Tapi nggak kenal ujrah, nggak kenal ju'lah. Ini kita akan bahas empat-empatnya nanti istilahnya. Apa itu perbedaannya? Tapi intinya dari perkataan ini, para ulama sepakat tidak boleh mentarif. Tidak boleh mentarif. Tapi kalau mengambil imbalan, boleh. Jadi bahasa simpelnya tidak boleh mentarif bayaran, namun boleh mengambil imbalan dari qiraatul Quran. Dijelaskan sama penulis. Naqalahu Syekh Taqiyuddin wa ghairuhu. Fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hinama ludigha sayyidul qaum wa kabiruhum, qala Abu Sa'id. Jadi ada petinggi suatu kaum itu butuh diruqyah, harus diruqyah. Akhirnya diruqyah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, ij'alu lana ju'la, berikanlah kepada kami imbalan. Walam yaqul ij'alu lana ujrah. Tapi tidak mengatakan berikanlah kami bayaran. Jadi beliau pengen bilang ini, berikan kami imbalan, bukan berikanlah kami bayaran. Ini nanti saya taruh di akhir. Apa perbedaannya? Saya taruh di akhir. Saya jelaskan. Tapi intinya di sini Abu Sa'id tidak minta bayaran, tapi dia bilang kita terima imbalan saja. Wa hadza yadulluna ala al-asl al-muttafaq alaih baina ahli ilmi annahu, harus garis bawah ini, la yajuzu lil muslim an ya'khudha ujrata 'ala al-Qur'an. An ya'khudha ujratan 'ala al-Qur'an. Maka tidak boleh bagi seorang muslim itu mengambil bayaran dari Al-Qur'an. Wa inna ma yajuzu lahu an ya'khudha ju'lan 'ala asy-syifa aw an ya'khudha razaqan min baiti malil muslimin. Jadi kata penulis begini, nggak boleh ngambil bayaran, tapi dia boleh mengambil imbalan dari hasilnya. Contoh misalnya ruqyah. Ruqyahnya nggak boleh ditarif. Tapi kalau dia sembuh dari ruqyah itu, dia boleh minta imbalan. Itu bahasa gampang. Jadi kan ruqyah kan pakai Quran gitu. Jadi kalau mentarif itu kan belum tentu jadi, belum tentu selesai, belum tentu sembuh gitu. Yang nggak boleh itu ujrah, karena ujrah itu bayaran yang ditarif. Sedangkan ju'lan itu dia berkaitan dengan imbalan dari hasil yang didapatkan. Ya. Makanya di sini disebutkan apa? Lil imamati bil muslimin, untuk mencontoh para ulama sebelum kita. Kita misalnya ngambil uang dari imam, lil imamah. Misalnya gaji imam itu gimana statusnya? Au ta'limihim, atau kita mengajarkan, wa ghairu dzalik. Jadi sebenarnya mengajar Quran dalam hal ini, walaupun ada hadis nanti kita bacakan hadisnya. Ada hadis yang menjelaskan sebaik-baik ujrah adalah hasil dari Al-Qur'an. Tapi mana aslinya adalah tidak boleh mentarifnya, hanya boleh dari imbalan yang didapatkannya. Berikutnya penulis bilang, illa fistisnaat muhaddadah, kecuali pengecualian yang terbatas. Zakaraha ahlul ilmi wal istisna yadhkuru ba'da dzikril kulliyat. Ini beliau cuma menyebutkan kayak kalimat potongan bikin penasaran, tapi enggak dibahas tuh. Jadi beliau bilang bahwa kecuali ada beberapa pengecualian yang telah dibahas. Apa pengecualiannya? Enggak disebutin. Gitu aja. Jadi enggak disebutin oleh penulis. Fal maqsudu min dzalik, maksudnya adalah anna sahibal Qur'an yahrisu kamalal hirs ala alla yatakassab bil Qur'ani syai'a.
Ya. Jadi para sahibul Quran itu berusaha untuk tidak menjadikan sebagai sumber pemasukan atau sumber penghasilan dengan Quran. Wa qad kana lil a'immati al-iqra fi dzalika amrun ajib wa sya'nun gharib. Kita lihat bagaimana contoh-contohnya para ulama. Fa hadza imamul muqri'in fi zamanihi. Contohnya ada seorang imam, seorang muqri yang selalu membacakan Al-Qur'an fi zamanihi wala syak wa huwa Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Naqala anhu ibnu abi Khaythamah fi tarikhihi anna rajulan ahdahu kusan. Jadi ada seseorang ngasih busur panah ke Abu Abdurrahman ini. Dan busur itu harganya murah. Wal qausu qimatuhu qalilah wa laysat bighaliyatin. Falamma a'tahu iya, ketika dikasih si busur panah ini, qala halla ahdaitani iyyahu qabla an taqra'a indil Qur'an fala aqbalu minka hadhil hadiyah. Apa kata syekhnya? Kamu ngasih saya hadiah padahal kamu belum baca Quran ke saya. Jadi bahasanya gini, kamu ngelakuin apa aja, saya ngoreksi aja belum, tiba-tiba dikasih hadiah. Kata beliau fala aqbalu minka hadhil hadiyah. Saya enggak terima hadiah ini. Ibaratnya gini, misalnya ada contoh orang, tolong simakin hafalan saya ya. Saya sudah siapin mobil di depan, kalau gitu. Bacanya belum nih. Kata gurunya apa? Kamu sudah ngasih saya hadiah padahal kamu belum membacakan itu kepada saya. Berarti dari perkataan ini apa maksudnya? Kan saya tidak mentarif itu dengan bayaran ini. Tapi kalau kamu sudah membacakannya, sudah selesai semuanya, itu jadi imbalan, maka boleh. Itu maksud dari perkataan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa ja'a rajulun lil Imam Hamzah Az-Zayyat, ahadus sab'ah al-kibar. Ini ada salah satu qari dari yang terkenal dari qiraah sab'ah. Qala lahu, ada seorang yang mengatakan kepadanya, uriduka an tashfa'a li 'inda fulan liyahitta min dinin lahu indi. Faqala amma wa inna dzaka ar-rajul qad qara'a 'alayya al-Qur'an wa man qara'a 'alayya al-Qur'an fala atlubu minhu syai'a. Jadi beliau ini diminta rekomendasi oleh salah seorang. Saya pengen minta rekomendasi untuk belajar sama fulan gitu. Kata syekhnya, sesungguhnya si fulan itu dulu ngaji sama saya, bahasa gampangnya gitu. Ngajinya sama saya. Dan dia dulu ngaji sama saya juga, saya tidak minta bayaran. Wa man qara'a 'alayya al-Qur'an, dan siapapun yang baca kepada saya Al-Qur'an, fala atlubu minhu syai'a. Saya tidak meminta apapun darinya. Jadi beliau tidak meminta ujrah darinya. Ini bahasa para ulama ketika membahasakan masalah Al-Qur'an. Walidzalika qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, yanbaghi li hamilil Qur'an alla takuna lahu hajatun illa li rabbih jalla wa ala. Berarti dalam masalah ini kata Umar bin Khattab apa? Hendaknya, yang bagi itu bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan hendaknya atau siogianya. Siogianya para hamilul Quran itu tidak punya hajah apapun dalam menghafal Al-Quran, dalam membaca Al-Quran kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Fal maqsud min hadza anna hamil al-Qur'an 'ala al-haqiqah la yatakassabu bihi. Tadi udah dijelaskan maknanya. Wala yahrisu 'ala an yaksiba bihi malan wala jahan wa kadzalika kullu sahibi ilmin. Wa qad jaa'a anna al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kana idza dakhala as-suq yashtari minhu wa yatabadda'u idza 'urifa fi dzalika as-suq wa 'urifa ismuhu tarakahu wa intaqala ila suqin ghairihi. Jadi ini beliau menjelaskan bahwasanya harusnya kita tidak bahas masalah tarif ini dalam apapun, dalam Quran, dalam ilmu dan seterusnya gitu. Ini masalah ujrah ya, bukan masalah yang lainnya. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dikisahkan di sini. Kana idza dakhala suq, kalau dia masuk ke pasar, yashtari minhu, dia beli, ya, belanja di pasar, tiba-tiba ada orang yang kenal sama dia. Ada orang yang kenal sama Imam Ahmad. Tahu lah langsung, udah kenal namanya, tarakahu, dia tinggalin. Dia pas beli, pedagangnya kenal sama dia. Kenal, oh Imam Ahmad, langsung cari pedagang yang lain. Apa tujuannya? Lalu dia bilang, la ashtari bidini syai'a. Aku tidak mau membeli sesuatu dengan agamaku. Jadi beliau tidak mau membeli sesuatu dengan privilege-nya. Dia tidak, ketika beliau terkenal, dia punya nama, dia punya ini, terus dia membeli sesuatu dengan namanya. Apalagi namanya sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim. Beliau pindah, jadi bayangin, ini kenal, cari pedagang lain. Pasar ini kenal semua, dia cari pasar yang lain. Itu bagaimana cara para ulama menjaga hatinya agar dia, padahal nggak apa-apa gitu. Hukum asalnya mubah gitu.
Seandainya dia kenal terus diberi diskon atau dikasih hadiah kan mubah hukumnya. Tapi bagaimana para ulama menjaga hati mereka agar mereka tidak mau membeli sesuatu dengan agamanya. Tadi saya punya hutang untuk menjelaskan apa itu ujrah, ju'lah, kafalah dan mukafaah. Sekali lagi mukafaah pasti udah pada tahu. Tapi kita akan jelaskan secara bahasa. Tapi sebelum itu disclaimer saya adalah bukan berarti tidak boleh mendapatkan sesuatu dari apa yang dibacakan dari Al-Qur'an karena ada hadis. Kata Nabi SAW, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadi sebaik-baik sesuatu yang kita ambil ujrohnya adalah ketika membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dari dalil ini para ulama menyebutkan bahwasanya pekerjaan yang paling layak menerima bayaran adalah mengajar Al-Quran. Jadi jangan pakai dalil ini bahwa para pengajar Al-Quran itu tidak perlu digaji. Gaji pakai ikhlas gitu. Nggak bisa. Antum ke pom bensin pakai ikhlas nggak dikasih bensinnya. Artinya bukan berarti itu maknanya, tapi maknanya adalah tidak boleh dalam masalah ini mentarif atas apa yang dia lakukan, kecuali misalnya dia mendapatkan imbalan dari apa yang dia kerjakan. Kalau anak selalu membahasakan gini dalam segala masalah, bukan ilmunya yang dibayar, tapi misalnya kita bayar waktunya, kita bayar kesempatannya, kita bayar penjelasan dan seterusnya. Artinya bukan masalah ilmunya, karena kalau dibayar dari sisi ilmunya nggak setara. Tapi kalau yang dimaksud adalah bagaimana mengganti transportnya dan lain-lain, itu hal yang wajar, termasuk mengajar. Karena khawatir orang-orang itu ketika memahami ini, guru-guru ngaji itu dihinakan gitu. Sering yang anak kasih contoh itu, 8 pertemuan sebulan, ya bayarannya 150.000, ngajar Quran. Sampai kan mungkin antum tahu ya, ada video yang viral tentang pelatih anjing itu gajinya 4 juta. Yang ngajar orang gajinya 1 juta. Besok-besok dia pindah, mending ngajar anjing katanya daripada ngajar orang. Karena ngajar anjing bayaran 4 juta sebulan. Sedangkan ngajar manusia itu 1 juta sebulan. Mending ngajar anjing kan gitu ya. Akhirnya seperti itu dibandingkan. Nah yang seperti ini tentu tidak pantas gitu. Jadi hendaknya kita juga menilai sesuatu itu dari sisi bagaimana pengorbanannya, bagaimana hasil yang didapatkannya. Kalau hasilnya soal surgawi ya nggak boleh main-main. Ya tidak ada kan les piano yang gratis gitu. Les musik yang gratis, les balet yang gratis itu nggak ada gitu. Tapi banyak pengajian gratis. Banyak kajian-kajian gratis banyak. Sehingga kalau ada kajian berbayar tuh jangan langsung ngamuk gitu. Ya, nonton konser, bahkan nonton stand up komedian, rela dia bayar. Tapi kenapa untuk duduk di kajian dengan value yang lebih besar daripada itu, dia tidak mau bayar gitu. Kalau mempermasalahkan ikhlas dan tidak ikhlas, itu urusan apa? Hati. Bukan urusan kita. Jadi kalau ada kajian berbayar tuh jangan langsung dihujat gitu. Para ulama tidak pernah begitu, kata siapa? Mereka juga sampai jual rumah untuk mendapatkan hadis. Jual rumah untuk belajar. Tadi yang saya bilang perbedaan antara ujroh, ju'lah, mukafaah dan kafalah. Satu-satu saya bahas. Yang pertama kafalah. Kafalah itu artinya jaminan dalam fikih. Misalnya orang utang, saya jaminannya kalau dia tidak bayar kan gitu. Itu namanya kafalah. Orang sekarang pakai kata kafalah ini untuk bayaran gitu. Aneh. Kafalah itu jaminan. Dan jaminan itu apa? Nggak bisa diterjemahkan sebagai bayaran atau imbalan, nggak bisa itu. Jadi keliru kalau kajian-kajian pakai istilah kafalah itu. Aneh. Karena kafalah itu jaminan, beda artinya. Ada misalnya guru dibayar pakai kafalah, nggak mungkin. Itu jaminan, beda gitu. Itu artinya salah. Yang berikutnya mukafaah. Mukafaah itu artinya hadiah atau penghargaan lah. Kenapa mahasiswa dapat mukafaah? Ya, karena dia belajar, karena dia bersungguh-sungguh, karena dia jadi investasi, makanya dikasih penghargaan. Mukafaah itu diberikan tanpa ada kesepakatan tertentu kan gitu. Tidak ada kesepakatan job desk-nya sekian, nggak ada. Kamu harus begini, nggak ada. Mukafaah itu penghargaan. Mau tuh mahasiswa bandel, bolos mulu dan lain-lain, mukafaah tetap dapat sebenarnya. Karena tidak ada ikatan, karena hadiah. Jadi makanya mahasiswa Olivia mau bandel nggak bandel, mukafaah kan cair gitu. Tetap cair tuh. Mau dia nggak masuk pun cair, kecuali dia DDO dia nggak dapat mukafaah. Jadi mukafaah itu penghargaan. Ya, apa-apa yang dijadikan sebagai penghargaan atas apa yang kita lakukan itu disebut mukafaah. Mungkin ini lebih cocok digunakan dalam istilah-istilah harian kita, bukan kafalah tapi mukafaah. Ya, sebagai imbalan penghargaan. Yang berikutnya ujroh. Ujroh itu kalau bahasa kita gaji. Dan gaji itu ada kesepakatannya, ada job desk-nya sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka ini bayarannya. Itu ujroh. Makanya kenapa taksi bahasa Arabnya sayyaratul ujroh. Sayyaratul ujroh. Artinya mobil yang ada argonya. Berarti kan argo kan sesuai dengan jarak, sesuai dengan ini kan. Berarti bayarnya sesuai dengan pekerjaannya. Itu namanya ujroh, gaji. Jadi tidak disebut ujroh
kalau misalnya memang tidak ada kesepakatan dan tidak ada job desk yang harus dikerjakan. Makanya kenapa para ulama melarang kita ngambil ujroh dalam masalah Quran. Nggak boleh ngambil ujroh, karena apa yang mau ditargetin? Sedangkan Quran ini kalamullah pertama gitu, bukan karya kita. Yang berikutnya kan membacakan itu berbeda gitu dengan mengerjakannya. Sehingga nggak boleh ada ujroh. Yang terakhir ju'lah. Ju'lah itu artinya imbalan bila targetnya tercapai. Itu ju'lah. Berarti boleh ngambil imbalan dari sisi Quran, tapi nggak boleh ngambil ujroh. Contoh misalnya dia membacakan sesuatu, lalu diberikan imbalan, itu ju'lah namanya, bukan ujroh. Kalau mau ujroh bayar berapa kira-kira? Ayat yang dibaca harganya berapa kira-kira? Kan gitu. Proses belajar dia sampai dia bisa baca kayak gitu berapa kira-kira? Jadi kayaknya nggak mampu untuk bayar ujroh karena tidak setara. Seandainya guru ngaji juga disebut pakai ujroh ini, kayaknya nggak setara gitu. Mau apa komparasinya? Guru ngaji dikomparasi sama guru les misalnya, dikomparasi begitu, kan nggak sama, nggak apple to apple, sehingga nggak pantas dibilang ujroh. Jadi yang pantas digunakan ketika memberikan sesuatu itu antara dua, antara mukafa'ah atau ju'lah, antara itu aja, antara mukafa'ah sebagai penghargaan atau ju'lah sebagai imbalan atas segala pencapaian. Karena saya diajarin misalnya sama dia, maka dapat ju'lah, dapat imbalan. Yang penting tidak ujroh. Ujroh itu sudah ada kesepakatan di awal. Saya ngisi di sini per jam itu sekian ya gitu. Kan sekarang banyak tuh begitu. Anda dapat laporan dari MUI itu, ada dai yang ngisi sekali tampil 200 juta. Ngajar apa Anda bilang? Ngajar apa? Nitip nama masuk surga atau gimana itu? Ada dia bilang, sampai disebutin namanya. Anda nggak mau lah sebutin di sini. Jadi katanya gini, fulan sekali ceramah itu 200 juta. Percaya nggak antum? Wah, nggak ada yang percaya itu. Gimana sekali ceramah 200 juta? Dan sekarang masih ada. 200 juta dari siapa? Dari si fulannya. Dia mentarif, dari manajemennya ditarif. Sekali ceramah itu sekian. Ya, orang-orang yang melalang buana di televisi itu tahu lah di belakang itu. Mereka punya tarif-tarif sendiri. Bahkan kami sendiri pernah mengalami ditanya berapa tarif sekali ceramahnya. Ditelepon sama ini, Ustaz, rate-nya berapa biasanya kalau ceramah di sini? Ana bilang mau nyebut 100 juta. Gak boleh kan ya. Kok bisa ada orang bertanya begitu Ana bilang. Ana sampai gak siap menjawab pertanyaan itu. Karena kok bisa ada orang bertanya seperti itu. Ternyata memang di circle demikian biasa itu. Ada red card-nya dalam masalah ceramah. Dan satu kejadian, ada satu momen di satu acara itu, ada seorang dai yang tidak mau ceramah kalau belum ditransfer. Di depan Ana kejadiannya itu. Di depan Ana kejadiannya. Ana gak bohong berbicara ini. Jadi dia sebelum naik, sebelum mulai itu dia bilang, sudah belum? Udah Ustaz, baru dia. Subhanallah, Anda bilang, Anda nggak tahu bakal ada kejadian seperti ini di zaman ini. Jadi dia di TF dulu baru ceramah. Subhanallah. Dan ini kejadian fakta ya, Anda ngomong ini berdasarkan pengalaman yang kita saksikan langsung. Makanya anak kadang-kadang kalau di misalnya ada acara-acara tertentu dikirimin kontrak dulu baru ceramah, Anda nggak bisa itu. Karena kan pasti ada angka yang membuat kita nantinya salah niat dan lain-lain. Itu yang disebut ujroh itu, nggak boleh. Kalau imbalan yang kita tidak tahu dan lain-lain itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah disebutkan angka dan sudah sepakat di awal itu namanya ujroh. Ini kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai seperti itu. Beberapa acara misalnya disebutkan angkanya dan disepakati atau negosiasi dan lain-lainnya itu tidak pantas dalam masalah Al-Quran dan ilmu. Kalau yang lain boleh lah. Jadi aktor boleh gitu. Jadi selebgram boleh lah. Endorse dan lain-lain silahkan. Itu kan urusan duniawi gitu. Tapi kalau masalah Quran jangan. Kalau saya sih per ayat 10 juta misalnya gitu. Enak ya kalau gitu ya. Jadi kalau saya sekali imam biasanya kalau baca Al-Ikhlas 5 juta. Kalau Al-Ikhlas panjang dikit Al-Maun naik. Kalau seperti itu subhanallah. Ya, Anda belum nemuin sih sampai sekarang ada imam yang mentarif demikian. Kalau pengen saya bacanya panjang-panjang bayarannya segini misalnya nggak ada. Alhamdulillah kalau ada na'udzubillah. Karena memang dai sudah ada contohnya banyak gitu. Banyak contoh-contoh begitu. Karena seringkali melihat ustadz-ustadz kita justru tidak dihargai oleh jamaahnya. Padahal seharusnya kita lebih menghargai mereka. Kita kalau jadi panitia itu menghargai seseorang dari dua sisi. Pertama dari sisi transport dia ke lokasi itu kayak gimana. Yang kedua dari sisi lihat bagaimana riwayat pendidikan belajarnya. Track record dakwahnya. Ada doktor misalnya, pengalaman sudah panjang dan lain-lain. Antum juga harus siapin angka yang berbeda dengan yang lainnya kan gitu. Itu normalnya begitu. Sekarang orang biasa-biasa aja dalam masalah itu. Ya, di balik layar banyak sekali panitia yang menggolimi. Ya, bahkan Anda berbicara seperti ini karena banyak sekali pengalaman pribadi yang memang tidak sesuai.
Kenapa tidak sesuai? Karena dia sama sekali menghinakan kita ketika menghadirkan kita ke lokasinya. Seandainya kita itu menghadirkan seseorang ya dari lokasinya ke lokasi acara itu diatur semua, ditangani semua dan lain-lain, oke, nggak ada masalah. Tapi ini kan suruh datang sendiri, ya, pakai kendaraan sendiri dan lain-lain sendiri. Tapi dia tidak mengcover itu semua. Ini bermasalah. Ya. Jadi kalau ikhwan kajian pada ngaji, nonton video ini gitu, minimal belajar tentang menghargai seseorang dari sisi waktu dan transport dia ke lokasi. Kalau memang tidak mau, siapkan jemputannya. Ya, atur semuanya dari awal sampai akhir. Insya Allah Ustadz nggak minta ujroh di situ. Tapi minimal kita harus tahu diri. Ya, ada banyak yang kejadian-kejadian di mana orang-orang itu tidak dihargai. Waliyadzubillah. Padahal ilmu yang disampaikan itu sangat mahal kalau mau dinilai. Ya, bandingkan aja sendiri. Acara kajian tablik akbar, kajian ilmiah dengan Maulid Nabi itu beda tuh angkanya itu. Beda angkanya. Kadang-kadang kan kalau ada acara-acara seperti ini, PHBI seperti ini, proposalnya gede tuh angka-angkanya itu. Ada proposal angkanya gede. Coba antum lihat kajian-kajian Islam Sunnah. Apakah ada angka-angka seperti itu? Ya. Sekarang mau dipakai tarif, masuk aja langsung dihujat satu circle misalnya gitu. Bagaimana kita tidak menghargai ilmu itu? Jadi masalahnya bukan nggak boleh dibayar, nggak boleh meminta ujroh. Imbalan dan lain-lainnya boleh, mukafaah boleh, imbalan juga boleh. Ya, ini harus dijadikan sebagai dalil. Minimal kita faham apa yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, berikutnya, sifat berikutnya berpindah dari masalah iktisab ke masalah bagaimana pengaplikasian. Di sini bahasanya beliau menyebutkan wa min sifati ahlil Quran ayyuhal ikhwah. Ini beliau lagi ceramah. Ba'da ma yata'allaq bi sifatihi ma'a lafdhihi, ya, dari sini. Yang kedua, ma yata'allaq bil iktisab bihi. Yang kedua, wa alaqatuhum ma'ani hadzal Qur'anil azim. Fa inna ahlal Qur'an ma'a ma'ani al-Qur'anil azim syai'an azima. Fa innahum ya'maluna wa yata'allamuna muhkamahu. Berarti yang ketiga adalah yang pertama dari sisi interaksi dengan Quran secara lafaz. Oke, kita sebut di sini lafaz. Yang kedua dari sisi iktisab berarti tujuannya tadi. Dan yang ketiga itu dari sisi interaksi dengan makna. Bagaimana harus Al-Quran interaksinya dengan makna? Nah, penulis di sini sudah ngasih kita beberapa clue. Yang pertama, ya'malun, mengamalkan. Berikutnya, yata'allamun, mendalaminya atau mempelajarinya. Yang ketiga disebut juga wa yata'allamuna muhkamahu. Beliau cuma sebutkan dua ternyata. Berarti di sini mengamalkan, mendalami ayat-ayat muhkam. Ya, sebagaimana kita tahu Al-Quran itu terdiri dari dua jenis ayat. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Jadi ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Para ahlul Quran itu akan berusaha untuk mengamalkan, mendalami ayat-ayat muhkamat, namun tidak mendalami ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga di sini harus kita ketahui bahwa mereka itu selalu mendalami ayat-ayat muhkamat. Namun kalau ayat-ayat mutasyabihat mereka tidak mendalaminya. Cukup mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngide gitu. Nanti kita baca bagaimana penulis menjelaskannya dengan tegas. Wa idza ja'ahum syai'un min mutasyabihi, kalau ada ayat mutasyabihat, waqafu indahu wa amanu bihi. Mereka bertawakuf, sudah enggak melanjutkan lagi. Dia cukup mengimaninya tanpa mendalami maknanya, cari-cari tahu dan lain-lain. Contoh misalnya ayat-ayat mutasyabihat tentang fawatihus suwar atau huruf-huruf yang di awal surat itu, Yasin, Alif Lam Mim, Toha dan lain-lain. Dia cukup mengimaninya saja. Ayat ini Toha yang tahu Allah artinya apa. Tapi tidak meneliti, mencari-cari makna Toha ini apa, Yasin itu apa, enggak. Dia bertawakuf. Wa idza ja'ahum syai'un min ajaibihi wa qasasihi ta'ammalu fiha wa nadharu wa tabaru indaha. Dia kalau menemukan ayat-ayat yang menakjubkan, ayat-ayat kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran, maka dia akan berusaha mempelajarinya, mendalaminya. Jadi dia akan mendalami ayat-ayat yang ajaib, ayat-ayat qasas, ayat-ayat kisah, lalu juga ayat-ayat yang mengandung tentang pelajaran-pelajaran. Baru dia dalami dan berusaha untuk memahaminya. Walidzalika qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, beliau mengatakan haddatsana alladzi kanu yuqri'unana min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu la yujawizuna 10 ayatin
min kitabillahi azza wa jal hatta ya'lamu ma fiha minal halal wal haram. Kata beliau, telah diriwayatkan kepada kami, berkata kepada kami para ulama-ulama, guru-guru kami gitu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu tidak lewat dari 10 ayat dari Quran. Dia kalau belajar tuh nggak lewat dari 10 ayat, kecuali dia baru tahu ini ayat ini menghasilkan hukum halal atau haram. Jadi kalau misalnya dari 10 ayat ini dapat hukum, oh ini hukumnya halal, hukum haram, baru dilanjut. Artinya apa? Sebagaimana yang asar yang sering kita temukan bahwa para sahabat itu mempelajari Al-Baqarah dengan durasi bertahun-tahun. Al-Baqarah. Kalau kita sekarang canggih, tafsir itu cepet banget gitu. Tadabbur itu cepet banget. Tadabbur 1 hari 1 juz itu biasa banget gitu. Padahal para sahabat Al-Baqarah misalnya 6 tahun ke atas untuk mentadabburinya. Kenapa? Karena mereka tidak melalui 10 ayat kecuali dipahamin dan berusaha mengamalkannya. Contohnya ini. Jadi mereka berusaha untuk memahaminya sampai dapat hukumnya. Secara singkat, ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Sudah lugas, pesannya sudah jelas. Adapun mutasyabihat adalah ayat yang mungkin terkesan maknanya masih samar dan butuh penjelasan. Nanti kita jelaskan di sini bahwa kategori manusia di dalam muhkamat dan mutasyabihat ada berapa saja. Idzan al-muslim ayyuhal ikhwah harisun ala an yata'allama ma fi hadzal Qur'an al-'azim biyadi anna hunaka umuran la budda minat tanbih 'alaiha. Seorang muslim itu harus memerhatikan perkara ini. Jadi kita sekarang nih sebenarnya masih di bab 1 gitu. Tapi di poin nomor 3. Ini rinciannya. Kita lagi di poin nomor 3. Awwalu hadhil umur anna ahlal Qur'an 'alal haqiqah humul ladzina yatafaqqahuna fil muhkam minal Qur'an kama qala Allah jalla wa ala. Berarti poin dari semua ini di antara interaksi yang pertama adalah ini. Mendalami ayat-ayat muhkam. Kita jangan tulis satu deh. Ini berarti mendalami ayat-ayat muhkam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 7, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Ya, ayat-ayat itu diantaranya adalah ayat-ayat muhkamat dan itu merupakan pokok Al-Quran. Hunna umul kitab. Itu inti dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Berarti Quran terdiri dari 2 jenis ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygh. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Zaygh itu kecondongan, keluar. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili. Maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan berusaha mencari-cari takwilnya. Jadi orang-orang yang hatinya itu ada penyakitnya, dia justru condong mempelajari ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dia cari-cari tahu gitu. Supaya apa? Menimbulkan fitnah, perbedaan pendapat, ya, perdebatan. Lalu juga supaya ada takwil-takwil versi mereka. Contoh yang paling sering adalah perdebatan tentang tafsir Toha, Yasin. Kan sebagian orang menyebut Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad. Di antara nama lain Nabi Muhammad adalah Yasin dan Toha. Nah, ini harus dipertegas dengan dalil lain kalau betul. Dan orang berdebat dalam masalah ini, bukan kok, bukan ini, bukan ini. Ngapain? Ini kan ayat-ayat mutasyabihat gitu. Tidak perlu kita perdalam. Ada sampai yang menafsirkan gini, Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa, itu maksudnya adalah ya Muhammad. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran untuk membuatmu sengsara gitu. Ditakwil begitu. Jadi maksudnya Toha itu wahai Muhammad gitu. Ini tentu butuh dalil siapa Toha gitu. Kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, nama lain Nabi SAW tidak ada Toha, tidak ada Yasin. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, itu enggak ada nama Toha. Al-Hashir nama Nabi SAW. Tidak disebut sebagai Toha dan Yasin. Berarti kan yang seperti ini kadang-kadang orang sibuk gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu takwil maknanya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun. Orang-orang yang cerdas menggunakan akalnya dengan iman itu yaqulun, mereka akan mengatakan apa? Amanna bih. Kami cukup beriman udah. Kullum min indi rabbina. Semuanya sudah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kami tidak perlu berusaha mentakwil-takwilnya. Wal waqfu huna annahu 'alal wasl. Nah, ini enggak perlu dibaca ya. Poin pertama Anda enggak perlu bacakan juga karena enggak ada kaitannya. Di sini penulis kayak ngasih faidah di luar dari itu, tapi dari masalah qiraat. Nah, jadi kita enggak perlu jelaskan. Fal maqsuduhu min hadza, kita jelaskan ini. Maksud dalam masalah ini adalah anna awwal sifati ahli al-Qur'ani ma'al ilmi bil Qur'an, kaitannya dengan bagaimana orang bertafaqquh dengan Quran adalah annahum yahrisuna 'ala tafaqquh fil muhkam. Maka dia berusaha tafaqquh dalam ayat-ayat muhkam. Apa tafaqquh?
Tafaqquh itu artinya mempelajari, berusaha memahami, itu tafaqquh. Wa man qalla tafaqquhuhu, wa man qalla tafaqquhuhu. Barang siapa yang sedikit tafaqquhnya, pemahamannya fi muhkamin, dalam ayat-ayat muhkam, fa innama yakunu mislu kamasalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa banyak barang. Kenapa sih keledai membawa banyak barang salah? Karena dia bawa doang tapi nggak menikmati isinya. Ibarat gini, dia baca doang tapi nggak ngerti maksudnya. Gitu. Itu kan keledai bawa makanan, bawa minuman di kantongnya, tapi dia nggak bisa makan langsung. Seperti kita sebenarnya bawa bobot banyak pelajaran dari ayat yang kita baca, tapi kita tidak mendapatkan hasilnya. Itu karena kita tidak bertafaqquh dalam masalah ayat-ayat itu. Walidzalika jaa an ba'dhis salaf rahimahumullahu taala annahum zammu talibal ilmi illam ya'tani bi kitabillahi jalla wa ala. Para salaf itu mencela para penuntut ilmu yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Tercela para penuntut ilmu tapi enggak mau mempelajari Al-Qur'an. Kama jaa dzalika an Abi Zinad wa ghairihi hadhihi sifatul ula lahu. Sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya adalah Abu Zinad, ya, beliau menjelaskan bahwasanya para penuntut ilmu yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an itu sifatnya hina bagi mereka, tercela mereka. Karena sejatinya para penuntut ilmu itu yang paling pertama adalah yang primernya. Saya sering mengulang-ulang bahwa ada dai misalnya tidak berusaha mentafaqquhi Al-Qur'an, tidak benar bacaan Qur'annya, tidak mau mempelajari Al-Qur'annya, apa yang bisa kita percaya darinya kalau yang primernya saja tidak dilakukan? Yang fardu ainnya saja tidak ditunaikan. Apa yang bisa kita percaya? Nanti di pembahasan berikutnya itu akan dijelaskan tentang kalau ada dai tidak berusaha mempelajari bahasa Arab, tidak berusaha untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an dan tidak menafsirkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka dia dicela juga. Tapi itu di episode berikutnya insyaallah taala. Jadi itu pembahasan berikutnya adalah seputar tentang bagaimana pemahaman makna dalam ayat itu, bagaimana penerapannya, bagaimana sampai nanti ada pertanyaan gini, apakah boleh menafsirkan Quran? Kan pertanyaannya cuma Allah yang tahu tadi kan? Cuma Allah yang tahu ta'wilnya. Pertanyaannya gini, apakah boleh menafsirkan Quran? Kalau gitu tafsir Quran ini gimana statusnya, derajatnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas di episode berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti ditulis bawahnya episode selanjutnya ya, supaya kita ngaji lagi di kemudian hari insyaallah taala. Sampai di sini dulu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.